Dahulu kala, di Bengkulu hiduplah seorang janda tua dengan 3 anak perempuannya. Mereka hidup miskin. Suatu hari, wanita tua itu menderita sakit keras. Ia tidak lagi dapat bekerja. Hingga akhirnya, datang seorang peramal menemui ketiga anak perempuan wanita itu. Peramal itu berkata, hanya ada satu cara untuk menyembuhkan penyakit ibu kalian, yaitu dengan memberikan obat khusus yang terbuat dari daun-daunan hutan yang dimasak dengan bara gaib. Untuk mendapatkan bara gaib ini memang sulit. Kalian harus mencarinya di puncak gunung. Apakah tidak ada cara lain untuk kami mendapatkan bara gaib itu, wahai peramal? Tanya anak itu. Tidak ada. Puncak gunung yang mengandung bara gaib itu dijaga oleh ular gaib yang sangat besar dan menyeramkan, ucap sang peramal. Tak ada yang berani pergi ke puncak gunung. Tapi si bungsu melihat penderitaan ibunya. Hatinya teriris-iris. Dengan susah payah masuk ke hutan. Kini ia berhasil mendapat daunnya. Dan ia harus melewati kediaman ular N. Daun terlebih dahulu, tiba-tiba ada ular besar di hadapannya. Demi ibunya ia memberanikan diri. Wahai ular yang baik hati, bolehkah aku meminta sebutir bara gaib? Bara itu untuk ibuku yang sedang sakit keras. Ular itu menjawab dengan ramah. Baiklah, aku akan memberimu bara gaib. Tapi dengan satu syarat, kamu harus mau menjadi istriku. Si bungsu menyanggupi syarat itu demi kesembuhan ibunya. Ia pulang membawa obat lagi bagi ibunya. Setelah meminum obat itu ibunya seketika sembuh. Tapi ia harus memenuhi janjinya. Esok harinya ia pergi menemui ular N. Daung. Alangkah terkejutnya si bungsu karena ia melihat ular N. Daung berubah menjadi pangeran yang berwajah tampan. Wahai pangeran, benarkah kau ini jelmaan ular N? Daung penjaga bara gaib? Tanya si bungsu. Benar. Akulah si ular Daung. Namaku Abdul Rahman Alamsyah. Aku telah disihir pamanku. Aku menjadi ular hanya di waktu pagi saja. Jika malam aku berubah menjadi manusia lagi. Pamanku ingin merebut tahtaku dan menjadi raja, kata pangeran. Kedua kakaknya tidak suka dengan si bungsu saat melihat kejadian tersebut. Mereka membuat suatu rencana. Rencana dijalankan. Si sulung dan kakak kedua mengambil kulit ular dan membakarnya di depan pintu goa. Setelah itu mereka pulang. Tapi kejadian tidak seperti yang diharapkan kedua gadis itu. Setelah ia menyadari bahwa kulit ularnya dibakar, ternyata sihir dari pamannya musnah begitu saja.